Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan. NIM saya 220101020027 dan saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya membuat video ini untuk pengumpulan tugas UAS ujian akhir sekolah semester genap, dan untuk menjelaskan lebih lanjut saya akan menjelaskan tentang UAS saya sendiri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang BPN yang dibuat dari jawaban tugas yang sebelumnya. Saya ingin menjelaskan tentang PPDB. Di sini dalam PPDB itu pertama itu pendaftaran. Pendaftaran itu ada kriteria-kriterianya seperti umur berusia paling rendah 6 tahun, memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir, terus tercatat dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan yang kita sebut Dukcapil dari Provinsi DKI Jakarta. Lalu mengisi formulir, setelah itu unggah dokumen seperti KK, akte, dan sertifikat disabilitas ini yang dimaksud dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Setelah itu cetak tanda bukti. Dari pendaftaran lalu kita langsung ke seleksi. Di sini seleksi yang pertama adalah umur. Umur itu dari yang tertua hingga yang paling muda untuk pendaftaran PPDB. Setelah itu berkas pendaftaran. Berkas pendaftaran itu kita cek keasliannya dari kartu keluarga, akte, formulir, serta surat keterangan sertifikat disabilitas. Setelah diseleksi, lalu diterima. Diterima itu sekolah menerima calon pendaftar PPDB. Lalu calon PPDB itu memilih sekolah. Sekolah itu yang melalui sesuai dengan domisili dan kelurahan setempat atau terdekat. Setelah diterima, lalu di sini ada pengumuman. Ada pengumuman itu, hasil dari seleksi itu adalah dari berkas-berkas pendaftaran, dokumen, serta pemilihan-pemilihan sekolah itu kita cek dari pengumuman tersebut. Lalu setelah pengumuman ada disebut dengan lapor diri. Lapor diri ini calon PPDB, calon peserta pendidik baru datang membawa bukti lapor diri. Bisa orang tuanya datang ke sekolah dengan anaknya atau juga bisa melalui online. Nah, setelah itu ada juga tahap selanjutnya itu, jadi di atas ini yang saya jelaskan itu diterima itu ada iya atau tidak. Kalau tidak, yang dimaksud dengan tahap selanjutnya itu ada jalur afirmasi. Nah, di sini saya jelaskan jalur afirmasi itu ada disabilitas, ada anak panti, ada anak nakes, anak dari kesehatan, atau juga dari mitra Transjakarta. Ada juga jalur KJP yang terdaftar dalam DTKS. Setelah itu ada jalur zonasi. Jalur zonasi di sini ada untuk wilayah setempat yang tidak keluar dari kelurahan atau kecamatan, tapi tetap masih dalam Provinsi DKI Jakarta. Setelah itu ada jalur perpindahan orang tua, yang artinya jalur perpindahan orang tua itu seperti polisi, TNI, serta yang ada dalam pemerintahan.
Kalau untuk swasta ini juga bisa, tapi harus mengeluarkan surat mutasi yang ditandatangani oleh perusahaan tersebut atau manajemen atau manajer tersebut dan mempunyai domisili tersebut. Artinya dalam domisili tersebut dia mempunyai surat keterangan melalui RT RW. Lalu tahap kedua ini, jadi saya jelaskan ini tahap kedua ini jika ada bangku kosong dari jalur afirmasi, jalur zonasi, jalur perpindahan orang tua, bahkan jalur yang lainnya. Di sini kalau sekolah tersebut masih ada bangku kosong, maka akan diadakan tahap kedua. Dan tahap ketiga sama seperti tahap kedua. Maka akan dibuka lagi seperti tahap kedua. Artinya sama. Jadi jika ada bangku kosong dari jalur afirmasi yang tidak mendaftar, jalur zonasi yang tidak mendaftar, dan jalur perpindahan orang tua yang tidak mendaftar, maka akan dibuka kembali tahap ketiga. Demikian